Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda di channel Niskala Nusantara, generasi muda penerus bangsa. Nah, ini kali ini teman-teman, saya kan tadi sempat ya nge-review Kris Banten ya di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat itu yang pure Banten TUS ya teman-teman. Nah, di kali ini saya akan mereview Kris edisi Kulonan. Kulonan itu ya seperti Cirebonan, ya Jawa Barat, Pajajaran, dan sebagainya. Akan tapi ini Kris kombinasi Kulonan masuknya. Kombinasi itu apa sih? Seperti contoh ya, antara Tuban Cirebon, Demak Cirebon, misalnya gitu kan ya, atau Mataram Cirebon ya. Jadi kombinasi. Yang dimana kenapa kok ada Kris kombinasi eranya? Karena di era terdahulu kita mungkin tidak menutup mata ya teman-teman, banyak hubungan literatur antar kerajaan dan kesultanan di era-era terdahulu seperti itu. Maka dari itu saya akan mereview ya 3 Kris kombinasi Kulonan dan luar Kulonan ya, seperti itu. Ini kombinasi antara kerajaan-kerajaan di daerah Nusantara teman-teman. Nah, yang pertama saya akan review yaitu Kris ya dengan warangka yang sangat sederhana ya. Kalau kita lihat modelan warangkanya memang kayak semi walian ya. Ya, dibilang walian banget sih bukan ya, tapi seperti ada model gayaman Surakartanya ya teman-teman, tapi di handle-nya model pong-pongan ya. Warangkanya pun bisa dikombinasi teman-teman. Jadi mirip-mirip seperti daerah-daerah Kris ini berasal ya. Tuh. Full kayu. Kalau kita lihat mungkin kayunya kategori kayu Timoho ya teman-teman ya, Timoho tua. Dan kita buka pusakanya. Bismillah. Nah, ini dia teman-teman. Wow. Kalau bisa lihat teman-teman ya, ini ada salah satu Kris ya dengan looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Tanpa sogokan ya, cuma ada geger sapi ya, serawean ya, terus gandik ya, tidak ada sekar kacang ya. Dan ada seperti bagian belakang seperti model ini ya, tidak ada gerendengan ya, jadi polos ya, model kayak tingil ya. Kalau untuk look 11 ini diperkirakan ini masuk kategorinya masuk dapur santan ya. Santan itu teman-teman tahu nggak apa santan? Ya benar, santan itu yang dari kelapa teman-teman ya. Karena santan itu sebenarnya bisa dibilang lambang dari filosofi, sesuatu ya, hal yang bermanfaat ya. Jadi unsur dari kelapa itu termasuk santannya ya, diperas itu bisa jadi sebuah cita rasa, sebuah sir, sebuah penyedap gitu loh, dan juga lambang sesuatu yang manfaat. Nah, Kris santan ini biasanya di era terdahulu yang saya tahu dari para kolektor senior, biasanya rata-rata dulu dipakai sebagai perlambang baiat ya teman-teman ya. Baiat itu apa sih? Kayak contoh didoakan ya, ditempel di bagian kening, lalu didoakan semoga bisa seperti Kris ini. Ya, kalau kita mau keluar kota atau mau merantau di era terdahulu, bisa bermanfaat. Dengan pamornya sendiri masuk kategori wos utah, lambang dari kerejekian. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini kalau dibilang Kris TUS dari Cirebon juga modelannya bukan TUS gitu ya, bukan asli Cirebon, dan juga dibilang era Tuban juga bukan, dibilang era Mataram juga bukan ya. Jadi ini adalah Kris era Demak ya, di era Demak Cirebon. Jadi kombinasi antara Kerajaan Demak dan Kesultanan Cirebon. Ya, tuh. Tuh, teman-teman bisa lihat ya modelannya. Besinya pun ya seperti masih mirip-mirip seperti besian-besian era-era Demak ya. Kebiruan gitu ya. Dan juga pamornya sendiri teman-teman bisa lihat ngebak ya. Tuh, tebal dan meteorit nikel, besinya itu menyatunya sangat indah. Tidak menutup kemungkinan juga Kris ini adalah Kris yang bisa dibilang Kris istimewa di era terdahulu ya, lambang dari seorang pemegang pangkat tertinggi atau seorang yang sangat dihargai ya. Simple ya, agak sedikit menunduk ya, tuh ya. Dan juga bisa dibilang looknya nggak terlalu rengkol ya, simple ya, agak luwes. Tapi ini Kris salah satu Kris yang sangat-sangat istimewa. Look 11 santan, dan keberadaannya pun lumayan langka teman-teman ya. Wah, kita lanjut ke Kris selanjutnya. Nah, di Kris selanjutnya, nih kalau ini mungkin warangkanya model perahuan ya, tapi model perahuan corok ya. Handle-nya pun buto bajang ya, istimewa. Ada mangkokan ya, ini lapis perak.
Dan full kayu ya teman-teman. Untuk kayunya mungkin saya tidak bisa menjelaskan kayu apa ya. Tapi ini sepertinya kayu yang lumayan langka karena ada coraknya. Kita buka ya pusakanya. Bismillah. Wow, istimewa ya. Ini kris, salah satu kris yang lumayan cukup langka keberadaannya, masuk kategori dapur kris lurus ya. Ada seperti tikal yang lumayan panjang ya, dan juga agak gemuk, ada gerendangan di bagian belakang. Ini masuk kategori jalak dinding, seperti ada tingil juga di bagian sini ya. Dan pamornya teman-teman bisa lihat, ini adalah pamor udan mas tiban. Tuh. Besar, sepertinya ini panjang bilahnya sekitar 42 cm ya. Dan ini sangat tebal teman-teman ya. Tuh, wilahannya tebal ya, dan sangat gagah. Kalau kita lihat ini kombinasi kris dari era Cirebon dan era masuk kategori Tuban ya. Cirebon Tuban. Atau bisa jadi teman-teman kalau kita lihat dari modelan karakter besiannya ya, dari putihnya situ. Ini bisa jadi masuknya ke Madura Sepuh juga loh teman-teman ya. Jadi Cirebon Madura Sepuh. Ya, karena di era Cirebon itu kan panjang teman-teman ya, banyak melewati era-era kerajaan-kerajaan seperti Mataram, Demak gitu ya. Itu masih berjaya, termasuk Pajajaran juga kan seperti itu. Dan ini adalah salah satu krisnya. Menurut saya bisa jadi ya, antara era Cirebon Madura Sepuh. Ya, ini cakep ya, istimewa dan gagah. Kris ini melambangkan seorang yang memiliki pangkat yang sangat besar, wibawa, dan juga melindungi banyak orang. Ya, maka dari itu kris jalak itu adalah lambang dari semangat dan ceria di era terdahulu. Rata-rata banyak orang-orang sesepuh kita, leluhur kita itu punya kris jalak dan wajib ya teman-teman. Ini salah satunya. Makanya ini pamornya pun udan mas tiban yang lambang dari rezeki yang berlimpah. Istimewa ya. Wow. Kita review ke kris selanjutnya. Ya. Nah, ini warangkanya sederhana teman-teman, model Gayaman Surakarta dengan kayu timoho ya. Ini timoho lamen, cuman hanya dipoles sedikit ya. Dan ini sangat nyandang warangkanya, tapi model lawas. Kita buka pusakanya, bismillah. Wow, nah ini dia teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini kombinasi ya yang sangat istimewa menurut saya ya. Kalau teman-teman mungkin punya perbandingan lain ya silakan. Cuman menurut saya pribadi ini adalah kombinasi dari kris Banten dan Sultan Agung. Nah, ini salah satu pusaka yang menurut saya sangat langka. Teman-teman bisa lihat ini bentuknya corok ya. Ricikannya teman-teman bisa lihat. Ini ricikan model-modelan kris di Mataram lawas ya. Mataram yang awal seperti itu. Ya, kalau kita lihat besiannya, besian Sultan Agung banget teman-teman. Karena besi Sultan Agung sama besi Banten ada sedikit kemiripan. Nah, ini bisa jadi yang saya sebelumnya pernah jelaskan, ini bisa jadi antara Banten Sultan Agung. Ya, estimasinya. Jadi kombinasi Banten dan Sultan Agung. Kulonan dan Mataram. Karena di era terdahulu, kembali lagi teman-teman, masih banyak kombinasi-kombinasi atau kolaborasi literatur ya dengan tujuan untuk sama-sama ya melawan para kolonial dan orang-orang yang mungkin selama ini ingin menghancurkan Nusantara di era terdahulu. Jadi banyak hubungan literatur ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, look 13 ya. Teman-teman bisa lihat ada model sekar kacang, model nguku bimo ya, sogokannya agak dalam seperti kris Banten ya. Krisnya pun besar gitu ya. Dan juga di bagian pijatannya pun agak dalam ya. Cuman memang di bagian gonjonya gonjo wulung. Ini masuk kategori masuk sangkelat. Nah, ini istimewa teman-teman. Dengan pamornya masih, kalau teman-teman bisa lihat ya, udan mas tiban, ciri khas pamor udan mas tiban Mataram itu terlihatan ya, teman-teman. Dan putihnya bior ya, ciri khas dari model-model pamor Mataram. Tapi ricikannya, ini ricikan dari kris kulonan. Nah, ini masuknya kategori kris kombinasi. Maka dari itu, ya ini salah satu pusaka yang memang bisa dibilang istimewa, teman-teman ya. Jadi kris kombinasi itu adalah salah satu bukti sejarah Nusantara yang dimana memang dulu antar kerajaan, antar wilayah itu sering bekerja sama bilateral. Ya, literaturnya pun sangat berdekatan ya, sangat berhubungan dengan tujuan sama-sama menjayakan Nusantara di era terdahulu. Itulah bukti leluhur kita tuh dulu memang bersahabat, walaupun memang sering ada pecah belah ya, perebutan kuasa, tapi kembali lagi
itulah dunia politik ya teman-teman. Sampai sekarang pun teman-teman bisa lihat ya, politik itu tidak akan ada habisnya perpecahannya, tapi kembali lagi perpecahan untuk menyatukan ya, bukan berarti untuk membubarkan sebuah negara. Itu yang harus kita hadang ke depannya. Nah, itulah teman-teman krisnya ini. Kalau ditanyakan rate-nya berapa ya, masih ada yang rate di bawah 10 yang kayak gitu ya teman-teman, masih ada yang rate di atas 10, tergantung dari ricikannya dan tingkat keutuhannya, bahkan kelangkaannya. Ya, jadi teman-teman harus tahu kris kombinasi ya, itu yang dari saya jelaskan, termasuk Cirebon Mataram, Cirebon Tuban, Cirebon Madura, Cirebon Majapahit atau Pajajaran Majapahit, itu wajar teman-teman ya, karena di era terdahulu harus kita pahami bahwa sering adanya kerjasama bilateral. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat penjelasannya dari saya, dan teman-teman tetap uri-uri budaya dimanapun, kapanpun. Kembali lagi, saya nanti akan mengadakan lelang ya setiap seminggu 3 kali. Teman-teman bisa daftar di sini, atau mau pemaharan pustaka dari Niskala juga bisa teman-teman ya, karena kami juga ada beberapa pustaka kami yang dikolektolkan ya, dirawatkan, dan semoga teman-teman juga bisa menambah koleksinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, rahayu, suksma, matur tampiasi, dan teman-teman semua tetap uri-uri budaya dimanapun, kapanpun. Salam generasi muda penerus bangsa.